Baik lagi di Rerasaning Podcast. Sekarang malam-malam kita melipir ke daerah barat dulu, tepatnya di dalam Jabang Bayi, daerah Godian ya. Di sini adalah rumahnya dari Mas Gundisos. Bukan dong. Siapa? Bunyi Beda jauh. bukan dalam tapi Omah Jabang Bayi. Oh ya, Omah Jabang Bayi, Omah Jabang Bayi. Kayak spa ya, pakai nama Omah gitu ya. Oh, Spa di mana? Terinspirasi di situ yang kabupaten. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bareng Mas Alit Jabang Bayi nih, MC di Jogja. Terus apalagi ya, BA juga, GL Zoo, Satpol PP, banyak sekali MC-nya juga kemana-mana segala macam. PN, wow. Oh iya, yang kemarin tuh ya juga ya. Terus apa lagi? Dah, lagi. Bedain banyak. Itu aja yang terakhir enggak. Ya. Kita ngomongin MC dulu aja, Pak. Oke, pertama kali MC seorang Alit Jabang Bayi kapan dan mengapa namanya Alit Jabang Bayi? Pertama MC 297 97. SMA. Banget toh. Masih namanya Anjang Sana. Anjang Sana. Jadi sekolah itu merayakan sebuah hari besar, kerjasama sama sekolah lain. Oke. SMA Negeri 1 San Francisco waktu itu. San Francisco. Oke. Jadi ada Anjang Sana, kita nge-MC, dan udah pertama kali nge-MC tapi masih mewakili sekolah kalau kayak. Ya sewaku kayak loh. Oke. Kok berani nge-MC waktu itu? Karena nggak ada yang mau. Oh gitu. Aku yang dianggap bisa. Oh, oke. Karena dia nggak bisa karena memang orang guru mungkin ngertinya aku anak seniman gitu. Oke. Di atas segala macam gitu. Ya. Oke, saat itu akhirnya pakai nama siapa waktu itu? Gundisos. Saya kira anak Batas waktu itu. Belum masih pakai nama sendiri, masih nama biasa. Oh iya, akhirnya berubah menjadi Alit Jabang Bayi ketika 2003 masih biasa. Mulai pakai nama Jabang Bayi itu 2009 gitu. Kalau selalu Alit namanya, Alit Jabang Bayi namanya. 2003 udah pakai itu sih. Udah pakai itu ya? Iya. Lu kan awalnya kan Alit Jabang Bayi toh? Iya, dari amit-amit toh. Amit-amit ya. Ya, ibu-ibu ngelihat aku itu ada ngelus-ngelus utang koncoan. Oh gitu, utang koncoan nih. Fotonya bapaknya gitu ngelus-ngelus. Alit Jabang Bayi awalnya Jabang Bayi. Iya. Wah, amit-amit. Yuk, temanku anak Mapala, wah cocok jenenge kuwi wae ngono. Alit Jabang Bayi. Dulu mau pakai nama amit-amit Jabang Bayi. Oh gitu awalnya. Akhirnya menjadi karena nama sendiri Alit. Alit Macam. Alit Jabang Bayi. Oke. Dari sini wis tak dibikin tegas wae. Jadi Alit Jabang Bayi. Oke. MC sudah berarti 97, 2007, 2017, 20 tahun lebih. Dari 2003 berarti 21 tahun. Tahun. MC ya. MC. Pengalaman MC yang paling nggak terlupakan kapan? Semua tidak kulupakan. Udah lunas baru kulupakan. Oh iya. MC di daerah ini Jawa Tengah dulu, dangdutan. Wah, depanku penonton ditusuk. Depan mata. Berarti sate loh. Mantap. Itu kayak pas Idul Adha ya? Iya. Kayak pas Idul Adha. Ada tapi memang lagi memang dari opening sudah tangan gitu. Oh. Mabar. Berarti bukan karena kesalahan dari pihak penyelenggara. Enggak ada. MC-nya. Nah, kalau kesalahan dari kami dibakar pasti. Iya. Berantem, yang terakhir ada penonton bajunya putih. Baju putih, celana putih, semua putih. Lompatnya pada potongan dong. Terus kok tiba-tiba badannya itu kayak kena darah kan dia pelan-pelan gitu ya. Jadi kayaknya bukan yang darah ngucur enggak, cuman ya kayaknya mungkin bahasanya ditusuk tapi lebih tepatnya kayaknya cuma kegores. Darahnya keluar. Itu terkamnya sampai sekarang. Sampai sekarang tahun 2000 di bawah 2010 enggak 2007 2008. Berarti udah 10 tahun lebih juga itu. 15 tahun lah kira-kira. Itu musik dangdut kan memang penontonnya enggak kayak sekarang, Bang. Iya, tidak gadget ya dulu ya. Memang ada segmennya khusus ya dangdut ya. Khusus mabuk masih jelas. Mabuk, ribut, kayak gitu ya. Aku pernah ngafalin Sir. Di daerah Bantul kuwi. Ada satu orang tak apalin Sir. Nek dangdutan atau event. Datang, kan mesti sandal jepit. Pulangnya? Datang jepit pakai kaos biasa. Pulangnya mesti comot lambil sandal hilang. Dan itu lumrah. Enggak lumrah, aku lihat orang itu udah 4 kali lebih. Enggak, maksudnya emang itu dia enggak ada rasa kayak gitu, emang dia udah siap untuk kehilangan sendal dan baju. Aku tak apali, wong iki maneh. Siapapun artisnya, yang penting dangdut. Tak enggak dangdut pun dia masih kayak gitu.
Jadi dulu tuh ada penonton sing mobilnya nesu. Pokoknya yang penting bareng main lagu Rado, lagu menghitung hari juga tuh menghitung. Musikalisasi joget. Gue apa ya ada dia? Aku lupa namanya lapangan opo masih lama semua tuh dari band-band biasa, band-band sing ngebeat sampai dangdut tuh masih tak apa. Dan gue masih di depan panggung. Kalau ngedeng, wah sudah kesuwen, lewat semua. Tapi nggak sampai nganu panggung, cuman Oke. Kan makanya kan pengen ketemu kalau mau nonton podcast ini Mas WA DM di pesan di sini kita ketemu tak balik ke sandalmu patah. Swallow. Sandalnya mana masih? Kata cendera nggak mau apa gitu. Tatuan? Enggak. Berarti enggak tahu. Berarti emang dia penikmat event berarti dia. Penikmat event. Iya kan? Iya, event dia datang, dia apresiasinya seperti itu. Yes, pokoknya Bali mesti. Yes. Kalau enggak bajunya hilang di selampir gitu, Sir. Buka baju ya Mas? Pasti buka baju. Wes tak apalin, wow ojo. Kotak lah ngono. Aku curiga dia jangan-jangan ini ya. Om Imat apa ya? PT. Personal trainer kali. Zaman dulu belum ada kayaknya. Belum ada. Terus pernah enggak di blacklist sama pernah sama klien pernah? Sama klien pernah blacklist sama perusahaan motor Harley Davidson. Saya suruh nge-MC di Texas nggak bisa. Iya. Aku membatalkan sepihak. Tapi Mas sono pensi. Ya biasa lah namanya MC baru tuh. Yang penting dayeng, golek kelucuan opo iki. Ada tagline tak mainin. Tak plesetke, enggak berkenan. Ya udah 4 titik cancel. Tagline-nya harusnya ini tapi diplesetke. Dibawain ke ala Jogja gitu. Ya, Penonton senang. Ya enggak senang juga wong senam sehat orang digagas kok. Memang aku lucu. Iya. Lucu bagiku tidak lucu bagi Anda. Dan bagi Anda karena kamu di cancel. Kalau ini pernah mendapatkan rekan yang aduh aku nggak suka sama dia deh kayaknya. Ada nggak? Pasti pernah ada. Tapi kan profesional kalau di atas panggung harus kerjasama. Di atas panggung bareng begitu turun ya harus dewe-dewe. Pernah nggak request ke klien? Aku jangan sama dia dong, sama yang lain. Pernah. Kalau sekarang kan lebih ke ini. Kalau sama ini bisa gini. Penolakannya harus seperti ini. Iya, tapi kalau udah maksa pakai sama ini Mas, oke nggak apa-apa. Kalau nggak salah yang nggak mau Gundi. Nggak mau sama Gundi aku. Nggak mau. Aku tuh paling benci sama Gundi. Udah nggak nikah. 40 tahun ya. Iya, tanggapan dari soal Album Bayi kan beberapa waktu ini kan lagi heboh nih, Sarah. Lagi heboh soal event gagal. Terutama ketika di ini ya, di Tangerang, Banten ya, yang event gagal. Kebetulan bintang tamunya ada di Jogja tuh. MDX sama Guton ya. Mereka nggak tampil dan akhirnya penontonnya anarkis lah. Membakar panggung, membakar sound mungkin ya. Terus dia ngebawain barikade segala macam. Namanya Mas, ya tentang konser-konser yang PHP, yang gagal, yang nggak profesional. Kayaknya zaman dulu jarang ada kayak gitu-gitu ya. Konser batal ya. Panitia kayak rugi. Dulu ada. Juga ada yang ribut. Tapi memang karena media nggak nyebar secara cepat ya. Oh iya. Jadi nggak kayak sekarang. Iya. Aku nanggapi orang-orang kayak gitu harus hati-hati. Nggak bisa kasar. Oke. Kan teman-teman kan yang nonton waktu itu. Siapapun yang nanti kalau misalkan nonton. Itu dari cancel karena bukan kesalahan dari artis. Kesalahan dari promotor. Ini harus hati-hati. Kasihan vendor-vendor loh. Kasihan vendor-vendor. Kan vendorku juga kadang-kadang belum dibayar. Kemarin aku lihat yang di Tangerang ya. Tangerang. LED dibakar berapa ratus juta itu. Udah nggak dibayar, dibakar. Kan bingung. Yang datang itu bukan pemiliknya, tapi krunya. Iya. Aku tuh nggak bisa ngomong kasar kalau kejadian kayak gini buat teman-teman yang kemarin bakar itu. Tolong. Iyalah, enggak. Maksudnya kesalahannya kan di panitia penyelenggara. Jangan ditobakkan. Itu vendor beda. Nggak ngerti, bukan nggak ngerti ya. Ada yang provokasi. Aku soalnya kemarin pernah kayak gitu Sir di Jogja. Itu ada yang provokasi cancel. Ada dirimu itu. Kan dia tuh datang buat nonton artis itu, tapi artisnya nggak datang. Ya ngamuk jelas sampai anarkis cuma omongan doang. Tapi ada provokasi di belakangnya. Nggak ada. Oh nggak ada. Yang paling dicekel tuh provokator itu dicekel. Wah, kira suwi berarti. Padahal dia lagi telepon orang tuanya. Sapinya juga ke. Oh iya. Iki ayamnya dikapake goreng mau bakar wae lah. Akar malahan udah kuwi.
Pokoknya no banget nek sing penonton ngurus Kecewa boleh ya, Kecewa boleh. kecewa ya, kalau udah Wajar, menyisakan waktu, uang segala macam, apalagi kalau yang dari luar kota, hotel, apa segala macam, ternyata pas nyampe eventnya yang mau ditonton nggak ada, kuwi sangat kita butuh tim khusus untuk menjalankan promotor-promotor gadungan gitu. iya iya. Tapi promotor tanggung jawab. Heeh. Bukan kesalahan promotor, lebih kesalahan hitung-hitungan mungkin ya. Iya ya. Bukan dibawa lari. Kayaknya kemarin kayak baju dibawa lari. Nah, Iya iya. harus minta bantuan ini penegak hukum Indonesia. Wah, tolong bikin opo kayak kriminal event. Nah, Ya kan, nangkap orang-orang yang seperti itu. Prabowo mungkin Kemenhan dia. Jangan ketinggian. Tinggian. Jangan. Sandiaga Uno. PBB tolong bikin opo kayak satu wadah untuk menangkap. Tapi gini, kayak zaman dulu itu mungkin ada event yang tercancel atau yang ini, tapi kan ya bahkan dulu juga ada sempat heboh dulu yang teman kita itu yang akhirnya itu ya. Tapi kan sekarang kayaknya masif banget itu loh. Jadi hitung-hitungannya mereka hanya berharap dari tiketing tanpa sponsor segala macam. Ketika tiketing gagal, acara ambiar. Mereka nggak punya backup plan, nggak punya exit plan, nggak mau jual apa, nggak tahu jual apa. Maksudnya 2 tahun ini sering sampai bahkan ada press con di mana segala macam tentang event gagal itu. Kenapa sih kira-kira ya? Apa mereka nggak? Ini kan zaman orang itu melihat semuanya serba mudah toh, Sir. Kiranya kalau bikin event itu mudah, punya teman, punya modal. Iya, Nah, dia nggak tahu bahwa akan ada biaya macam-macam, termasuk pajak hiburan, kemudian biaya tambahan macam-macam. Kalau dari dulu memang udah disarankan jangan menggantungkan sama tiket. Setuju. Kecuali kamu punya sponsor besar, sponsor gede, betul. Nah, salah satu event besar di Indonesia itu dia ketika dia dapat sponsor dan dia mengeluarkan press release, itu udah aman, kan? Jadi keuntungan dari tiket. Tiket itu untuk keuntungan kan? Iya, dia dengan sponsor itu jalan tuh. Udah jalan, udah itu dia udah dapat keuntungan. Tambah lagi tiket, itu ada satu promotor yang aku sempat ngobrol sama orang dekatnya dia. Ini yang event ini udah aman, Mas. Begitu keluar sponsor dan aku keluar jebret itu udah aman. Tinggal tiket ini keuntungan. Tapi kan memang skalanya besar ya, nasional. Jakarta lah. Dan menurutku ya nggak bisa lah dari tiket. Orang kereta api aja tiket masih tombok. Nah, orang nih nggak tahu. Tanya Rafli kalau kereta api kayaknya. Cak Rafli tahu kereta api. Ya kan kalau pas sepi kan ditombok juga. Betul. Perusahaan BUMN. Betul. Ada backup lainnya pasti kan. Ada suntik modal segala macamnya. Berarti memang maksudnya kalau kita bikin event itu jangan oh ini gampang lah, ntar ini sekian hitungannya ABC, hitungannya rata, ntar uang sekian 80% dari penonton, kan itu belum pasti kan. Gini kok jagain tiket. Betul. Jagain pacarmu lah. Jagain jodohnya orang lebih tepat. Nah, berarti tanggapannya itu tinggal banyak bisa promotor atau penyelenggara lebih profesional lagi. Ya, marah boleh, kecewa boleh, ngamuk boleh. Itu audiens. Kalau penyelenggara lebih profesional lagi. Ya, jangan tergiur sama event-event gede yang kayak sukses gitu, jangan tergiur. Oke. Tapi ini sih perlu nggak sih kayak support dari pemerintah daerah gitu untuk membuat sebuah regulasi kah? Apakah regulasi udah ada, Ustaz? Oh, udah ada. Iya, ada APMI, Asosiasi Promotor Musik Indonesia itu udah ada kayak jenenge memang regulasi piye gawe konser akan sampai penentuan tanggal mungkin ya. Memang oknum-oknumnya ini memang ada niat untuk Iya. Apalagi kalau tanggal kan emang itu jelas uang dibawa lari ya, jelas ya. Tapi kalau suruh backup pemerintah ya jangan lah. Pemerintah punya banyak maksudnya punya banyak tanggung jawab pendidikan ya toh. Konser kan di luar seharusnya jangan pemerintah kasihan dong. Iya. Enggak, maksudnya pemerintah itu sebagai misalnya pemerintah buat sebuah regulasi penyelenggaranya harus yang apa aja mesti masuk, kalau bukan dari sini nggak boleh menyelenggarakan event segala macam. Nah itu susah. Kalau di APMI itu dia kayak wadah untuk orang-orang promotor yang terpercaya ya. Makanya yang nek kue melu kalau kamu ikut APMI, kamu bikin konser, insya Allah konsermu ki aman karena dia gabung dengan APMI. Dia ada kayak penasehatnya, segala macamnya gitu ya. Oke, berarti kan sekarang kan Jogja ya, kita ngomong Jogja kan mulai bulan Juli ini udah mulai minggu lalu itu kan udah mulai konser tiap minggu ada nih. Besok ada Arjok, Keroncong Plesiran, Prambanan, Jazz, Pipilaka lagi mulai, terus Gigi, Stand Up Gunung, Stand Up Fest, terus Gigi juga segala macam. Ini kan
banyak banget nih. Jogja udah kembali lagi nih, nggak kayak ya kita ngomong 2 tahun belakang atau 3 tahun kan. Nggak balik lagi ke Punjulan malah Jogja. Malah kepunjulan sekarang ya. Banyak banget, terlalu banyak menurutku. Jadi orang itu mikir. Kan kalau dulu ketotop poster Ya. sebelum pandemi itu sekian. Sekarang tuh banyak kadang-kadang iki korbannya yang ini. Kayak kemarin ada 2 minggu ini satu artis yang sama main di Jogja. Yang penuh yang pertama, Jelas. dua kurang. Jelas, Nah, jadi jelas. kan promotor juga takut. Iya. Tuh ngeri gitu kayak. Berarti emang bahkan ini terlalu banyak event ya. Terlalu banyak event tapi ya apa-apa Iya, yang iya. itu yang di Betul. tunggu kok. Dirimu sudah 20 tahun lebih Iya. nge-MC ini. Bedanya nge-MC zaman dulu sama sekarang menghadapi audiensnya. Gen Z nih. Gen Z itu kritis. Kritis. Kan pakai infus kalau. Wah. Maksudnya dia kritisnya maksudnya mereka itu yang kalau nggak cocok, nggak setuju, nggak cuma ngamuk, disampaikan, Di-share. di-share ke sosmed. Misalkan, wah, MC ini kamu tuh Pernah? kayak sering. Maksudnya kan kadang-kadang kan memang, hei teman-teman, tugas kami memperpanjang durasi demi kelancaran acara, bukan ingin show off. Udah aja nih. Banyak orang yang Karena masih soundcheck segala macam. ya lagian memang ya memang apa ya aneh loh. Secara humor kan nggak semuanya Iya. satu toh. Tidak bisa kita mengeluarkan satu untuk semua orang kan. Nggak bisa. Ya mohon maaf loh kalau zaman dulu kan ya wis lah loh. Iya. Atau mungkin yang ngisor panggung, Iya. loh kayak. Tapi ada yang mention gitu, dia nggak tahu itu enggak ini. Tahu. Wah, MC-nya nggak lucu, kebanyakan ngomong. Ya udah kalau itu di komen-komen dia di streaming kamar komen-komen tuh pasti keluar. Oh Iya. Yo, rame pola itu bebas netizen lah. Itu sudah masuk sebagai resiko pekerjaan. Iya, orang mereka juga pakai wifi kan bebas aja tuh, Oh. bayar tuh pakai wifi kuota paling yang berapa puluh giga Kuota ketengan. setahun kan? Berarti nggak mungkin pengguna Telkomsel nggak mungkin ya? Nggak mungkin lah, Oh, mahal untuk Jadi menurutku ya harus bebas, komen ini bebas. Aku cuma berharap suatu saat kamu akan mendapat komen yang semua. Pasti kan aku mendem lah mendem nabrak bu. Bener rusak wes. Saya konjot ya teman saya itu. Iya sama temanku juga kena konjot. MP itu ada itu. Tinggal di Pajasan kan? Pajasan, Kan? gangster. Nah, itu kan di rakyat Texasnya Jogja atau Texas Jogja itu. Saya kicken aja deh. Bukan asal mula Olive itu ya katanya ya. Apa yang sebelahnya? Gimana Sar? Malioboro zaman dulu dengan sekarang dulu katanya kan sebenarnya katanya dulu itu kekerasannya ya brutal juga. Lebih brutal. Oh, lebih brutal malahan. Lebih brutal. Apalagi ngomongin antar partai, antar geng zaman semua. Sasarannya jelas. Nggak random. Nggak random. Kalaupun random itu nggak banyak. Itu error doang lah ya. Error. Bukan emang tujuannya random. Pernah aku ngobrol makan di angkringan Malioboro. Yang depanku dibacok, aku rada bacok. Sat. Depannya juga dibaca. Sebelahku. Boleh bacok bapakku sendiri. Oh, anakku. Itu sampai tak rasakan. Nggak asal loh kabel dibacok. Nggak. Aku lagi makan. Betul kayak. Itu kerennya apa? Saya jamin akhirnya disaut kalau segini. Iya. Dia lari. Tapi sama sebenarnya enggak koncone iki ya ora. Enggak. Kan juga nggak kenal. Iya. Lu di daerah Malioboro tuh. Aku itu jelas nggak beranjak. Kebetulan. Ya, saya berdiri. Aku ini kalau dikodeli. Kebetulan tadi sebelahnya. Karena kalau aku berdiri lari aku disabut mungkin. Pasti. Itu yang sebelahku tuh. Wah, aku sampai mekem. Wah, racun di dan sekomplis. Didatengin orang langsung. Yang ngayun kan ngeliat aku. Baru tahu di pada kayak. Lah kok selang berapa detik sajamnya dicekel sing dibacok. Oke ngayu. Ora apa-apa Sar mukanya. Enggak ada luka sama sekali. Ada cuma kaosan, celana jeans. Rawan kontak berarti. Namanya lembu sekilan. Lembu sekilan tuh dia nggak bisa menyentuh. Oh, gitu berarti. Rawan kan kalau di tanah dia akan nyambung lagi. Oh, iya. Hodamnya berarti itu. Terus apa lagi setelah ya zaman dulu itu? Oke, apalagi kalau ngomongin kampanye tuh wis paling serem itu. Kampanye kan dulu cuma 3 warna dulu kan. 3 warna tuh ya ada dua. Gesekan pasti. Gesekan pasti. Orang serem pokoknya ngomongin kampanye pun. Kelitih ada zaman dulu kelitih. Ada. Kelitih itu kan aslinya Jalan-jalan. keluar. Iya, keluar Cari rumah. kesibukan. Iya. Duitnya. Iya. Kelitih saya tak ngeliat duit. Iya. Akan gitu. Artinya kan positif kan. Tapi dulu ada komunitas barbar. Tahun 80. barbar. Oh, motoran Sar. Hah? Itu tukang usul.
Aku tapi nggak ngalamin, denger dari ben ki ono komunitas barbar namanya. Ku yang motoran ki mubeng ngono kae. Ya, Hampir mirip sama Kliten mungkin tapi nggak pakai tajam. yang dia teror adalah Yo warga. Aku nggak ngalamin sih, nggak ngerti. Makanya terus ada garnison itu. Garnison, wah nek dari garnison udah keluar antara aku nggak salah TNI AD apa ya. Wes aman dah. Dia cuman pakai mobil kayak satpol pp kan. iya. Wes mubeng besar. Tapi nggak ada Semua. yang takut semua. Garnison ini tentara ngeri banget. Oh. Kan garnison remuk mas. Selesai. Wes, Tidak ada yang kamu ya. wes. Oh. Kehebatannya Pak Harto tuh di situ. Ya, zaman dulu kan kita tahunya apa tuh terus. Terus Pak Diksan dia. Dulu kan itu kan Jogja yang kan Gali kan dari Jogja dulu katanya kan. Gali ki apa tak sini ki? Liar ngono eling line iki. Itu kan emang Gabungan liar bukan ngono gitu. Ratna. Ada Ratna. Bukan dong Gali kan. Gali. Heeh. Diangkringan, langsung disikat bawa ke mobil segala macam kayak Gua gitu. enggak ada yang langsung tes selesai. Di tempat. Kita jalan, ngono kan ngerti ana. Enggak tahu yang bulu saya coba tidak dekat. Well. Menurut info yang saya dengar dari preman-preman zaman segitu, karena aku dulu nongkrong di Badan toh di kulung-kulung kae. Lewat aku kayak pembunuh bayaran luar negeri kan Sam. Tiba-tiba ditemukan di mana dikarungi ngono-ngono kan. Bagus. Tapi kan tahun-tahun 80 ya aku. Iya. Oh gitu. Nah, kalau MC zaman dulu, apakah seperti sekarang? Siapa yang MC zaman dulu? Hati-hati kalau ngomong. Zaman dulu, kita zaman dulu. Dulu los-losan ling MC. Terus Dulu tuh ini ya. Nggak tahu ya, mungkin karena masyarakat umum punya kesepakatan sosial yang harus dihargai. Ada hal yang dulu kita lakukan boleh, sekarang nggak boleh. Oke. Ada lah. Bullying, bully shaming. Bersemi. Dulu kan MC kan. Santai we manggil muka orang sebutan jelek. Ana kuwi ra apa to. Tapi karena kesepakatan sosial Iya. itu adalah pembulian, jangan Iya. dilakukan. Ya wes. Oke. Kita kan harus mengikuti. Iya. Pernah nggak dapat klien Jakarta terus nih MC-nya nggak kayak orang Jakarta nih kan? Pernah kan? Oh pernah. Kapten Jack waktu gue. Temulis biasa we. MC-nya, ya mas. MC kan, pecah kan kayak. Wah sekarang ya. Cuma mukamu enggak keren. Apa lu mas? Ini deh. Apa itu sampean? Mukanya sampean enggak keren kayak. Itu aku di On Cafe, ngerti On Cafe lah. Oh, tempat saya itu. Tempat saya kerja dulu itu. Iya. Sakan lah. 2010. Kapten Jack kan. Aku yang ngomong kayak gitu ya. Kan kayak perusahaan minuman kok, minuman energi kok. Aku tahun berapa itu? Kapten Jack 2010-an. Iya, aku kerja tuh 2010 sampai 2012 di situ. Iya, seteng on Sagan ingat. Sagan. Minuman berenergi kok. MC. Sekarang lagi banyak event kan, sudah pasti kan jadwal apa segala macam sangat sibuk kan. Sangat sibuk nih, MC sangat sibuk. Bagi waktu untuk pekerjaan dan keluarga itu bagaimana ngaturnya? Hampir tiap weekend lah kita aja janjian ini udah dari zaman COVID ya mau podcastan ini ya nggak jadi ya. 2016 gitu. Iya 2016 mas sekarang jadi ya. Di loop kamu kan. Iya di loop. Keluar dari podcast itu janjian podcast. Harus punya waktu. Harus punya waktu buat Harus keluarga. punya waktu. Nah, lagi banter ya dimanfaatkan. Tapi kan sebanter-banternya MC dulu sekarang ya. Kalau dulu kan aku pernah sebulan 40 kali gitu. Mesti malah edit. Tapi kan kayak gini aku tidak mudah lagi. Bujuk anakku segede. Ini kerap ketemu ndak aku dadine Jauh. Makanya ya. Senin ya kan seminggu ini MC 6 kali ya. Sehari kan libur. Bisa lagi metu ra ketang ning mall ngono kae. Walaupun cuma sejam 2 jam. Atau di rumah. Di rumah kayak lu ini kan lagi di rumah tuh ini. Ngumpul ini ya. Ngumpul ya udah. Wes, yang penting itu. Yang penting ada waktu buat keluarga. Ada waktu buat keluarga. Sekarang kan jobnya banter tapi enggak rapat. Jadi iso mbak waktunya enak. Serapat apa dulu berarti? Wah, mungkin sehari 2 hari so 7 kali event, San. Berarti Sabtu Minggu itu Sabtu pagi 3 kali, Minggu 4 kali. Pokoknya buat lu. Terakhir berakhir di klub. malam jam 11. malamnya. Minggu malamnya opening jam setengah 12. Openingnya. Opening tok, langsung closing. Jadi masih secara tenaga masih bisa waktu itu. Masih bisa, karena kan tinggal tapi awake koyo mabur kan. Jadi aduh. Berarti sekarang ya waktu untuk keluarga harus disempat-sempatin. Harus. Karena kan MC kan nggak mungkin tiap hari kan. Mungkin ada waktu. Kalau tiap hari kan pastilah di antara sebulan pasti ada atau di antara 2 bulan pasti ada. Iya. Kita tanya aja kadang aku nek biyen nek aku kosong aku dolan.
Kayak kemarin ke Bali itu. Masih jalan ke teman-teman. Oh, Hanya teman-teman. jalan sama keluarga. Oh, Oh, kayak sama teman-teman kemarin kayak makan di mana oh, gitu ya. wih, dolan. Ini kaki tangannya di sini nih. Wah, ini kucing Mas Alit nih. Bukan nih, punya orang tadi. Ini tadi dikarungin ya ini ya. Enggak dong. Berarti arti keluarga buat seorang Ali Cabang Bayi adalah Enggak ada duanya. enggak duanya. Enggak ada duanya. Family. Family ya. First. Family first. Oke. Impian Ali Cabang Bayi yang Aduh. belum tercapai. Menikah lagi nggak mungkin. Saya. Oh, kamu Saya mungkin. nggak mungkin. Nggak mungkin nggak ya? Aku pengen punya kos-kosan. Kos-kosan. Iya. Isinya 20, 30. Oh, malahan kos-kosan. 100 lah kalau bisa. Pengen beli. Lagi-lagi pengen punya manajemen artis apa segala produser. Belum pernah, tapi aku realistis lagi. Aku pengen di kos-kosan. Hmm. Kos-kosan cewek. Mhm. 100 kamar. Rasanya mas Sebelah bose. jangan. Oh, jangan. Kan dinikmati, ada passive income. Mhm. Aku saya mindsetku saya lawan. dan masih tujuan sana masih tengah Masih, jadi masih. punya kos-kosan. Banyak mungkin kamarnya nih Iso. Wah, tujuannya ternyata seorang Ali Cabang Bayi tujuannya. Tapi kan kamu tahu harga tanah di Klaten itu enggak murah juga. Iya. Di Klaten besar di Klaten loh. Iya, ya kalau di Jogja mungkin ada pandangan tanah di Jogja. Ada? Sultan Ground mungkin. Enggak dong.